Gimana caranya lu bisa bikin startup beberapa kali diakuisisi gitu? Akuisisi itu nggak pernah jadi goal. Ternyata tingkat angka korupsi daripada tiket bola itu gede banget. There is no better, bigger, and faster vehicle to make impact daripada Gojek hari ini. Artinya ada 240 juta penonton Indonesia yang tidak pernah nonton di bioskop dan beli tiket film Indonesia. Ramadan 2020 itu revenue kita paling tinggi. Kompetisi sama Netflix gimana? OTT itu atau digital player itu nggak akan winner takes all market. Secara mimpi dan visinya GoPlay sendiri, kita tuh sebenarnya ingin mengangkat industri film Indonesia. Kita jangan mau dong kita jadi another Hollywood gitu sebenarnya. Oke, dengan kata lain, lu mencoba untuk membuat orang kecanduan dengan produk lu dulu ya? Gio, one on one, yuk mulai. Edi Sulistyo, apa kabar bro? Baik bro, apa kabar? Baik, ini gua seneng banget nih kedatangan lu nih. Jadi salah satu role model gua itu sebenarnya lu. Waduh. Jadi lu kan waktu di US sempat bikin startup kan? Lu bikin startup, diakuisisi, terus lu ke Indonesia, bikin startup lagi, diakuisisi, sama yang sekarang kan, sama Gojek. Nah mungkin lu bisa cerita deh, gimana caranya lu bisa bikin startup beberapa kali diakuisisi gitu? Kan nggak banyak, lu bisa exit dengan akuisisi gitu kan? Oke, sebetulnya sih kalau boleh jujur ya, akuisisi itu nggak pernah jadi goal sebetulnya. Jadi goalnya itu mempunyai options untuk diakuisisi, bukan untuk diakuisisinya sebetulnya. Siap. Perbedaannya, kalau misalnya kita dari awal pingin diakuisisi, kita mungkin akan bikin startup itu secantik mungkin untuk dijual, belum tentu kasih value. Ya. Tapi kalau kita punya options untuk diakuisisi, itu beda ceritanya. Artinya, kalau memang pada saatnya kita berasa dengan diakuisisi itu kita bisa mencapai goal kita lebih cepat, ya nggak apa-apa diakuisisi. Tapi kita punya options untuk iya, untuk enggak juga oke. Kalau sampai kepepet harus dijual, itu lain lagi, itu malah lebih nggak enak lagi kan. Jadi ide awal untuk bikin startup itu memang nggak didesain selalu bukan untuk diakuisisi dulu, tapi punya options untuk akuisisi. Jadi memang bikin sustainable dulu itu startupnya ya? Absolutely. Setelah nanti jalannya gimana, ada yang tertarik, why not? Why not? Nah, balik lagi, jadi awal utamanya itu selalu dari mindsetnya dulu. Why you want to build a startup? Apa why-nya itu dulu? Goal-nya apa? Tujuannya apa? Dan impact yang bisa di-generate itu apa? Jadi dari situ dulu. Nah dari situ ntar akan muncul value added. Kita akan creating a product yang benar-benar bisa solving real problem. Painkiller lah istilahnya, bukan vitamin C gitu. Begitu kita kan kalau kita painkiller itu kan dicari orang karena orang udah kesakitan. And people willing to pay for that. Take my money gitu. Kalau vitamin C, jualan vitamin C itu susah gitu. Karena ya orang selalu dikasih vitamin itu. Iya, it's nice to have gitu. Betul. Karena kita feels okay, kita nggak berasa sakit. Tapi kalau kita berasa sakit, kita akan cari itu obat. Ya sama dengan produk yang kita bikin, kita harus pikirin apakah ini benar-benar solving real problem atau cuma benar-benar nice to have. Nah dengan goalnya itu adalah untuk options, punya option untuk diakuisisi. Secara nggak langsung kita akan membuat produk itu lebih self-sustain dan creating real values. Dengan kata lain, lu mencoba untuk membuat orang kecanduan dengan produk lu dulu ya? Iya dong, kalau memang kita bisa creating real values, kecanduan itu is not a bad thing. Betul. Tapi ya idenya adalah membuat orang kecanduan. Kalau orang sudah kecanduan, jadi produk itu akan terus dipakai. Nah, produk banyak orang yang pakai, masuklah yang namanya investor kan? Betul. Untuk ya terserah mau invest atau mau akuisisi dan lain sebagainya. Menarik yang sekarang lu jadi CEO-nya GoPlay, ya kan? Gue tahu dulu lu selalu dekat dengan namanya event. Yes. Yang di US itu kan e-event yang udah diakuisisi. Kemudian di Indonesia bikin loket gitu kan. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit gitu. Itu kenapa lu milih segmen event gitu, yang related ke event gitu ya, dari e-event, loket. Nah, terus lu bikin GoPlay ini kan agak sedikit agak beda gitu kan antara event dan GoPlay, atau ada benang merahnya nih? Benang merahnya ada di entertainment sebetulnya, keywordnya di entertainment. Tapi kalau mungkin gue boleh cerita, sebetulnya my background itu bukan di event sebetulnya. My background itu dari dulu adalah programmer sebetulnya. So dari produk-produk yang gue bikin tuh selalu dari sisi technicalnya dulu sebetulnya. Which is along the way banyak mistake, karena sebagai orang technical kita selalu
punya tendensi bikin produk itu yang technically cool, tapi belum tentu creating a values. Betul. Nah, along the way itu jadinya gua melihat sendiri kalau ternyata banyak problem yang bisa di-solve di bidang entertainment, khususnya at that time di bidang event, yang sebetulnya itu kalau pakai teknologi itu simple banget nge-solve-nya, tapi nggak ada yang trying to do. Misalnya waktu kita ngomong di Indonesia deh. Di Indonesia itu pernah suatu saat gue balik ke Indonesia nonton pertandingan bola dan kita ngelihat ternyata tingkat angka korupsi daripada tiket bola itu gede banget. Dari total stadium yang penuh, misalnya 20.000 orang di stadium itu, mungkin yang tercatat tiket salesnya cuma 5.000, padahal penuh stadiumnya. Nah, kemana 15.000 itu? Ya karena terlalu banyak manual proses, security-nya kagak ada, tiketingnya juga nggak jelas, semuanya bisa diduplikat tiketnya. Sebetulnya kalau kita ngeliat seperti itu kalau kita pakai teknologi itu gampang banget sebetulnya nge-solve-nya. Cuman sayangnya nggak ada yang mau get their hands dirty sebetulnya untuk masuk ke bidang itu. Nah, kita selalu berpikir balik lagi ke dalam impact yang kita mau buat. Kalau bukan kita siapa lagi yang kita coba? Dan ternyata waktu kita mikirin cuma sekedar dari gimana caranya kita bikin impact itu, gimana caranya kita bisa mengeliminasi korupsi di sepak bola Indonesia, tanpa kita sadar tiba-tiba kita controlling the market sampai up to 90% market share. Wow. Padahal kita sama sekali nggak pernah punya aspirasi pasti supaya kita bisa dominating in the market. Tapi sebetulnya goalnya cuma simple, kita mau make impact, gimana cara kita bisa bersihin dari korupsi, gimana caranya kita bisa membuat experience going to event itu jadi lebih nyaman. Dan tanpa kita sadarin ya kita tiba-tiba jadi dominating the market. Jadi goalnya itu selalu make impact dulu, and then the money will come. Bukan money dulu, impact belum tentu ada kan. Oke. Gitu. Ya itu kan gara-gara itu ya mungkin akhirnya pas perhelatan Asian Games beberapa waktu lalu loket kan yang ditunjuk kan. Betul. Dan itu pun bukan dari awal kan loket ditunjuk. Setelah ada mess up gitu kan baru loket turun tangan kan. Sebetulnya waktu itu dari awal kita tuh sudah sempat menjadi salah satu party yang ditunjuk sebetulnya. Tapi karena semakin kesananya terjadi conflict of interest karena sponsorship, akhirnya kita mundur. Gitu. Jadi terus habis itu yang ditunjuk nggak bisa fulfill, loket akhirnya masuk kan at the end of the day kan. Betul. Save the day gitu. Betul, karena memang sebetulnya in a way kalau boleh jujur itu event terbesar di Indonesia sih. Betul. Kita nggak pernah ngelihat event secara skala semasif itu kira-kira tuh sekitar 5 juta orang yang datang dengan 500.000 orang kira-kira per harinya. Wow. Ada sekitar lebih dari 9-10 venue tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu happening berbarengan semuanya. Dan itu dalam waktu 1 hari. Iya. Dalam 1 hari kayak gitu. Jadi scale-nya itu memang unprecedented dan nggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Oke. Nah terus berarti untuk yang event kayak gini ya, untuk bikin orang supaya, atau bukan bikin orang sih, bikin event itu benar-benar orang mau bayar. Berarti itu mah problemnya banyak ya? Banyak banget. Padahal itu sebenarnya kan simpel kan dari sisi bisnis. Orang beli tiket, beli karcis, masuk ke satu acara, ya udah orang boleh masuk gitu kan. Tapi ternyata problem di situ juga banyak. Banyak. Oke. Menarik. Nah, terus related ke Gojek gitu ya. Gojek akuisisi Loket. Ya mungkin dari sisi korelasi ada lah. Jadi kan kita kan kadang-kadang suka males antri di untuk beli tiket untuk satu event gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong ke tukang Gojeknya, tolong dong antriin gitu kan. Mungkin masuk oke lah, masih ada di skala lingkup Gojek gitu. Nah yang gua surprise setelah lu diakuisisi sama Gojek, lu masuk di Gojek, nggak cuma ngembangin Loket, tapi lu akhirnya bikin GoPlay. Nah ini yang jadi pertanyaan, hubungannya video streaming service dengan ride sharing atau share ekonomi itu apa ya? Nah, in order untuk menjawab ini, sebetulnya ini juga salah satu pertanyaan dulu kenapa kita agree untuk di-acquire Gojek sebetulnya. Gojek itu secara company punya visi cuma simple. Dia tuh mau removing daily friction in life. Sesimpel itu. Artinya, apapun masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dia akan berusaha mencari solusinya. Gojek sekarang adalah super app of three product.
mulai dari super app untuk consumer, super app untuk driver, dan super app untuk merchant. Bagaimana every super app itu punya solusi untuk masing-masing problemnya mereka sebetulnya. Nah, dari sisi ticketing waktu itu sebetulnya bukan karena ada orang Gojek yang bisa ngantriin tiketnya, tapi karena dia punya visi yang sama bagaimana caranya mengimprove sepak bola Indonesia waktu itu. Dan waktu itu kita juga lagi trying untuk mengimprove sepak bola Indonesia juga. Dengan kita bergabung bersama Gojek, itu make sense. Waktu itu Gojek juga menjadi salah satu sponsor utama Liga 1. Ya, betul. Jadi dengan menjadi sponsor utama itu memungkinkan buat kita untuk membersihkan sepak bola itu dengan lebih mudah karena kita pakai jalur sponsorship. Mau nggak mau kan gitu. Jadi itu yang membuat kita waktu itu jadi tertarik. Nah, setelah kita bergabung dengan Gojek, gue personally jadi lebih excited lagi karena there is no better, bigger, and faster vehicle to make impact daripada Gojek hari ini. Dengan adanya Gojek itu, dengan kita tahu kalau semangat visinya sama, kita lihat juga di halaman di bagian entertainment, terutama di bagian film. Did you know kalau ternyata di Indonesia tuh layar tuh hanya ada 2.100 as of 2019. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah 2.100 layar ini kalau gua kasih perbandingan, di Cina yang sekitar 6 kali lipatnya populasi Indonesia itu punya 66.000 layar. Wow. Kita cuma 2.100. Wow. Di US yang populasinya notabene cuman 40-50 juta million, lebih banyak daripada Indonesia, itu US tuh punya 43.000 layar. Wow. Jadi secara jumlah layar, Indonesia tuh sangat minim. Betul. Artinya, film-film Indonesia ini selalu nggak pernah mendapatkan panggung yang layak. Karena mereka biasanya dalam 3 hari pertama kalau mereka nggak make certain threshold, film itu akan digantikan dengan film yang lain. Itu yang sebabnya jadi film Indonesia ini selalu susah berkembang sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, realization kalau ternyata film itu berperan sangat penting terhadap industri ekonomi Indonesia. Ini juga mungkin banyak orang nggak nyadar. Tapi kalau lihat di industri Korea, misalnya film Korea, one of the first Korean drama yang gua nonton itu judulnya Winter Sonata, a long time ago, early 2000. Tapi gara-gara dari film itu, kalau kita lihat 15 tahun setelahnya, tiba-tiba musik Korea booming, tiba-tiba beauty bisnis Korea booming, food and beverage juga booming, sampai tourism, travel, sampai apapun, plastik surgeonnya pun juga laku gitu di Korea. Dan itu membuktikan kalau film itu selalu menjadi industri utama terdepan untuk mendobrak industri kreatif ekonomi. Begitu film itu berhasil, yang belakang itu kayak lokomotif, keretanya maju dulu, yang belakang akan ngikut. Begitu film itu maju, semua akan maju. Hollywood misalnya. Sampai sekarang kalau kita nonton film Hollywood, kita selalu terbrainwash kalau Amerika tuh keren banget. Superhero dari Amerika, pokoknya selalu berhasil. Kalau identik kota besar tuh New York City, Chicago gitu kan. Dan itu sebenarnya membuat kita yang nonton itu jadi mengidolakan US. Di Cina juga sama. Film-film tentang kerajaan, kungfu, silat, dimana kita ngeliat budaya Cina itu kayak wah, orangnya itu sangat polite, sangat taat pada orang tua gitu kan. Itu kita belajar dari film. Yang sedihnya waktu saya dulu di US, saya tinggal di Ohio ya, itu tuh nggak banyak yang tahu Indonesia tapi tahu Bali. Kenapa orang bisa tahu Bali? Karena mereka nonton film namanya Eat, Pray, Love, Julia Roberts, which is itu film Hollywood juga yang ngepromosin Indonesia. Jadi artinya sebetulnya film itu berperan sangat penting. Tapi kalau industri film Indonesia nggak maju, sebetulnya film nasional tuh nggak maju, industri yang lain yang terikut di belakang itu juga susah maju. Jadi dengan itu dua alasan itu. Jadi kalau misalnya kita bisa naikin industri film Indonesia dengan kita mengangkat kualitas film Indonesia dan kita membantu mendistribusikan secara masif lewat digital screens, we call it digital screens sebetulnya, dan itu akan meningkatkan industri secara signifikan, dan we are in the best position to do that karena hari ini Gojek sendiri pun juga lebih dari 150 juta download. Dan again, ini sesuai dengan misi Gojek gimana caranya kita untuk removing daily friction. Jadi dari sisi si pembuat film, sekarang dia punya channel untuk distribute kontennya. Dari sisi pencinta film Indonesia, sekarang mereka punya tempatnya untuk cari film Indonesia yang high quality premium content. Dan tentu saja dengan konten nanti yang mungkin
istilah kasarnya brainwash ya tadi itu. Dengan kita punya platform ini, kita sebenarnya bisa shaping the future generation of Indonesia through positive content. Gimana cara kita menggunakan platform ini justru untuk shaping the future generation lewat positive content ini. Jadi itu benang merahnya itu ya. Jadi benang merahnya dari Gojek kenapa akhirnya bikin GoPlay adalah untuk remove daily friction. Yes. Ya, yang tadi ceritanya di GoPlay pengennya begitu. Nah ini menarik nih. Persis yang mau gue tanyain yang sekarang ini. Jadi gue kan juga langganan GoPlay lah. Pertama kan udah gratis, tapi itu kecanduan juga gitu. Dan kalau gue lihat GoPlay memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan streaming service yang lain. Katakanlah dengan yang barusan mati atau yang lain. Mereka kan biasanya licensing kan. Baik itu film luar negeri ataupun film Indonesia, mereka licensing film yang udah ada. Tapi yang gue lihat di GoPlay kebanyakan adalah GoPlay eksklusif atau GoPlay original. Nah pertanyaan gue adalah begini. Sebenarnya lebih menguntungkan mana atau lebih challenging mana licensing versus producing? Kan lu banyak kan produce sendiri kan. Lu ya dari situ sih gua tahu lu ketemu banyak artis gitu kan yang lu suka posting foto di grup kita itu kan. Tapi pasti ada challenge dan ada apa ya? Ada challenge dan juga ada opportunity lah between licensing and producing. Sebetulnya semua pasti punya challenging masing-masing ya, challenge masing-masing. Cuma gini, yang perlu diingat lagi, kita fokusnya adalah untuk building Indonesian premium high quality content. Unfortunately hari ini untuk cari premium content di Indonesia ini nggak gampang. Karena banyak daripada pembuat film itu selalu berpikir, wah Indonesia mungkin konten-konten ini terlalu sophisticated untuk Indonesia. Dia bikinnya versi yang dumbed down versionnya, yang versi mungkin lebih simple lah, yang nggak ada drama-dramanya, yang lempeng-lempeng aja ceritanya gitu. Dan waktu itu gue sendiri pun juga mikir, wah film Indonesia ini mah inferior lah terhadap film foreign gitu kan. Tapi setelah ngobrol sama beberapa orang, ternyata itu by design. Bukannya mereka nggak bisa, tapi mereka sengaja membuat konten yang dumbed down version karena mereka pingin mendapatkan market yang lebih luas lagi. Nah ini sebenarnya fundamental problem. Karena kalau misalnya semua orang berpikir cara yang sama, bikin versi dumbed down, Indonesia nggak akan pinter-pinter sebetulnya. Jadi dari situ kita mengambil jalur yang completely different, seperti kayak dulu di Loket dengan kita membersihin stadium dan segala macam. Selalu pertanyaannya sama, kalau bukan kita, siapa lagi yang mulai? Ya udah kita mulai dulu. Kita bikin gebrakan ini dengan kita membuat high quality production, dengan kemampuan storytellingnya orang-orang Indonesia juga yang ternyata juga sekeren itu sebenarnya mampu untuk bikin kekuatan cerita yang sehebat itu, dan kita bungkus dengan kemampuan produksi kita yang memang premium. Ini hasil-hasilnya seperti misalnya Gossip Girl Indonesia atau Tunnel atau Sayo Sakato, dan itu banyak feedback yang kita terima. Mereka bilang, wow ternyata film Indonesia bisa sekeren ini sekarang ya. Wah kalau kayak gini ngapain nonton film Korea lagi gitu misalnya. Dan itu membuat it's a quick win for me secara personal, karena every single person, satu orang aja convert dari yang tadinya nggak beli film Indonesia, tiba-tiba jadi mau nyoba nonton film Indonesia, terus jatuh cinta dan bangga terhadap film Indonesia, itu sudah senengnya nggak karuan udah bener-bener very happy. Karena kalau kita bisa terus-terusan seperti itu, secara kolektif Indonesia akan growing to the right direction. Another data point, tahun lalu 2019 penonton film Indonesia di bioskop yang beli tiket pakai duit nonton di bioskop itu ada 51 juta penonton. 51 juta tiket terjual. Dari 51 juta tiket itu kita extrapolate dengan data kita di Gotix, kira-kira kita mendapatkan angka sekitar 30 juta unik orang individual yang beli. Artinya ada 240 juta penonton Indonesia yang tidak pernah nonton di bioskop dan beli tiket film Indonesia. Belum pernah. Betul. Artinya marketnya gede banget. Marketnya itu masih untapped sekali, dan banyak orang ini balik lagi mereka nggak mendapatkan, entah masalah karena nggak dapat kesempatan buat nonton karena filmnya udah hilang duluan, atau simply ya mereka nggak yakin film Indonesia is actually doing better daripada film-film foreign. Nah dengan GoPlay ini kita berharap orang mau nyoba, karena kan barrier of entry kalau nonton dari HP kan gampang ya, tinggal download, tinggal subscribe, terus nonton. Kalau mereka nyoba, willing to try, dan ternyata mereka benar-benar jadi jatuh cinta dan at the end mereka bangga terhadap film Indonesia, itu sudah benar-benar quick win for me.
Nah itu, ini balik lagi ke culture-nya Indonesia ya kalau gue ngomong. Orang Indonesia banyak yang suka nonton film. Kita semua agree itulah ya. Tapi culture yang belum terbentuk adalah orang Indonesia itu belum willing untuk bayar untuk menikmati, nggak cuma film lah, untuk menikmati sebuah kesenian. Sebuah hasil dari kesenian. Untuk film, orang Indonesia itu lebih suka bajak. Udah pasti lah ya, dari zaman dulu. Betul. Mungkin mereka beli, tapi yang mereka beli adalah bajakan. Which is harganya fraction dari fraction dari harga aslinya. Kalau mungkin dulu zaman DVD segala macam, DVD itu harganya ratusan ribu, beli bajakan cuman puluhan ribu, men. Jadi betul. Maksud gue di sini, bagaimana orang mungkin zaman dulu ya, bagaimana orang bisa bikin film bagus kalau nggak dihargain kan? Poinnya di situ. Nah, dari sisi delivery yang sekarang ini di GoPlay, orang sebenarnya willing to pay dengan GoPlay eksklusif dan GoPay original gitu yang bagus-bagus, yang gua akuin tuh bagus-bagus banget. Itu mereka willing to pay atau mereka masih sama nunggu bajakannya aja deh? Karena kan digital bajak lebih gampang loh, men. Bener nggak? Betul. Jadi sebetulnya mungkin sebelum side joke ya, Winter Sonata dulu terkenal karena apa? Karena bajakan sebetulnya. Betul. Tanpa bajakan itu Korea nggak akan se-booming hari ini sebetulnya. Ya. Nah, my point sebetulnya sama dengan industri musik sebetulnya. Kalau kita lihat sekitar 15-20 tahun yang lalu, industri musik itu kan gampang banget dibajak. Betul. Gua sendiri aja download MP3 dari mana gitu kan, download dari torrent lah, dari segala macam. Tapi sekarang, emang lu masih bajak musik? Males juga kan. Maksudnya buat cuma satu MP3 kalau kita buka Spotify aja udah murah, cuma bayar 50.000 dapat family pack lagi. Terus juga yang lain-lain, Amazon Music lah, YouTube lah gitu, banyak itu sekarang options. Kuncinya pembajakan itu akan terhilang dengan sendirinya kalau kita bisa mempunyai platform yang memberikan konten yang affordable, accessible by semua orang, dan konten-kontennya menarik buat orang mau pakai sebetulnya. Nah, ini yang kita trying to position ourselves. Saat ini kita lihat memang ada dua type of people yang tadi seperti yang lu ngomong bener. Ada orang yang believe akhirnya mereka mau bayar, ada orang yang nggak mau bayar sebetulnya. Karena kita ini pingin banget untuk membuat platform yang accessible dan affordable buat semua orang, kita tuh punya multiple plan business model juga. Ada model di mana orang langsung bayar, very simple, straight to the point, bayar dapat bulanan. Tapi kita juga punya model yang kita bisa bundle dengan Gojek produk yang lain. Dan di sini sebenarnya yang menarik, karena mungkin ada orang yang order GoFood, terus mereka loyal terhadap GoFood, terus mereka mau membeli bundle dengan GoFood, misalnya mau dapat free delivery. Which is, kalau beli bundle GoFood dengan GoPlay, itu akan mendapatkan free delivery GoFood misalnya. Nah, dengan orang yang memang pengguna setia GoFood, mereka ngelihat, wah bisa dapat free delivery, mereka beli bundle itu, dan ternyata bundle itu udah include akses ke GoPlay. Dengan begitu kan kita membuat friction atau barrier of entry untuk orang yang pencinta makanan ini, kita gabungin dengan pencinta film, dan tiba-tiba mereka melihat, wah ternyata lumayan juga, dan akhirnya mereka coba untuk nonton film itu. Begitu mereka ternyata suka dengan film itu, balik lagi ke dalam addiction tadi itu kan. Kalau emang kita bisa membuat dan memberikan real values, dan akhirnya orangnya memang benar-benar suka terhadap film Indonesia dan bangga terhadap film Indonesia, ya mau nggak mau mereka akan shifting ke bagian orang yang willing to pay itu tadi itu. Right. Tapi apakah sustain gitu? Maksudnya dari sisi revenue gitu ya, dari sisi conversion. Apakah sustain kalau misalnya ini ada GoFood, kalau lu langganan GoPlay, gue kasih free GoFood. Model kayak gitu apakah sustain? Sustain banget. Karena apa? Karena sebetulnya kita secara nggak langsung mengencourage orang untuk dua hal. Satu, stick with Gojek ecosystem. Ya, pasti. Dan yang kedua, akan mengencourage orang untuk membuat transaksi lebih banyak. Oke. Jadi gara-gara mereka, jadi sebenarnya menguntungkan juga ya. Gara-gara mereka daripada gua bayar delivery, kenapa nggak gua langganan GoPlay, terus gua dapat free delivery banyak. At least mereka akan order, kalau misalnya ordernya biasanya sebulan 10, gara-gara mungkin dapat free delivery, mereka ordernya jadi 20 gitu ya misalnya. Betul. Menarik. Nah, satu hal ya, ini kan sekarang zaman pandemik. Nah, zaman pandemik ini bikin film juga susah. Kemarin gue ngeliatin beberapa YouTube dan segala macam artis-artis mereka ngomong ya nggak ada kegiatan, syuting stop dan lain sebagainya stop.
Tapi yang paling penting adalah yang tadi lu ngomong masalah layar. Layar kan juga tutup selama pandemik ini. Mungkin baru dibuka lagi, tapi ini orang masih takut-takut karena kita udah tahu kan bioskop tempat yang tertutup, ya di situ kan lebih penyebaran virus mungkin jauh lebih cepat gitu. Ya. Nah, menurut lu ini keadaan pandemi kayak gini, apakah ini menguntungkan buat platform kayak lu atau ada sebenarnya ya sama aja gitu? Secara industri sih kita kena hit cukup besar, industri film ya. Secara kita ngomong overall. Meskipun dari platform kita melihat increase in usage dan increase di engagement lebih dari 10 kali lipat sebetulnya, dan dari situ kita melihat willingness for people to pay for content juga mulai naik, sangat menarik sebetulnya. Oke. Nah, tapi dari sisi production, you're right, karena kita mengutamakan protokol kesehatan, kita mengutamakan kesehatan bagi para kru dan para pemainnya kita, otomatis kita juga stop production juga untuk sementara waktu kemarin. Sekarang sih kita udah mulai mencoba dengan very strict protokol. Tetap kita mengutamakan kesehatan yang paling utama. Tapi kita udah mulai produksi in a smaller scale saat ini. Dan itu kita ngelihat banget kalau nggak cuman pemainnya yang kena sebetulnya, tapi yang nggak pernah disorot itu adalah krunya. Kru itu sebetulnya nggak jauh beda dengan bisa dikatakan blue collar worker yang mungkin mereka juga mengandalkan daily income, dan begitu nggak ada production, otomatis mereka completely stop dong. Nah, kemarin itu sempat kita bikin program, sampai sekarang masih jalan, kita bikin program dengan Kemenparekraf, dengan BPI, Badan Perfilman Indonesia, bagaimana portion daripada revenue yang kita dapatkan selama pandemi ini akan kita salurkan balik dan kita donasiin ke mereka. Jadi dengan begitu kita ingin memposisikan kita sebagai platform yang benar-benar bisa membantu setiap aspek di dalam industri ini, supaya bisa muter gitu industrinya. Ya. Jadi di satu sisi ada satu keuntungan dari pandemi karena nilai subscription akan naik, tapi di satu sisi dari sisi industrinya mati kan, karena nggak ada produksi, nggak ada apa ya, impactnya bukan cuma ke artis kan, bukan cuma ke aktor atau ke aktris, tapi juga ke pekerja seni yang surrounding itu kan, yang kru dan lain sebagainya. Atau production house-nya juga sebetulnya, karena production house ini kan sekarang ini juga mengandalkan bioskop juga ya untuk mendapatkan cash flow-nya mereka dengan film-film. Kalau bioskop ditutup, otomatis mereka juga nggak punya tempat untuk mendistribusikan filmnya mereka. Padahal seharusnya in an ideal world, GoPlay sebagai digital distribution dan cinema sebagai offline distribution, kita ini sangat complementary sebetulnya. Jadi film yang ada di bioskop setelah theatrical window akan lari ke kita, dan vice versa. Kita akan membuat film series yang mungkin akan membuat suatu IP ini bisa lebih berkembang dan nantinya di bioskop akan jadi successful. Jadi akan saling mutualisme. Begitu salah satu daripada arm ini nggak jalan, sebetulnya akan terjadi ketimpangan. Gitu. Nah, di sini sebenarnya kita berusaha menutupi atau menjembatani ketimpangan itu dengan mengintroduce TVOD kita atau alias pay per view. Kita sebenarnya introducing layanan baru kita namanya pay per view-nya kita lah, GoPlay Rent lah istilahnya, bisa rental gitu. Dengan ini mudah-mudahan meskipun kita belum tentu bisa menggantikan revenue yang hilang, belum tentu, kita nggak tahu, bisa jadi lebih sebetulnya. Tapi at least dengan ini kita bisa membuat jembatan selama bioskop ini ditutup. Jadi seenggak-enggaknya para pembuat pelaku industri dan para sinias ini masih mempunyai wadah untuk berkarya. Nah, gue pengen tanya satu hal yang sebenarnya ini jadi pertanyaan gue. Nggak fokus ke GoPlay, tapi ini ke industri secara general gitu ya. Sekarang kan streaming service makin banyak. Ada GoPlay, ada Netflix, ada Prime, Apple TV juga punya gitu kan. Pertanyaan gue, kenapa bioskop masih dibutuhkan sekarang ini? Karena kenapa enggak si produser film atau production house ini bikin film terus langsung aja distribusiin gitu. Di mana? Karena it works for certain movie gitu kan. Mungkin yang TV series itu kan nggak emang by nature dari dulu kan selalu nongol di TV kan. Tapi kan sekarang udah mulai ada beberapa yang kayak misalnya ya GoPlay eksklusif atau GoPlay originals itu kan cuma nongol di streaming. Kenapa nggak mereka mulai kayak gitu? Jadi kalau sekarang kan premier selalu harus ada di bioskop kan, film-film besar lah, Avengers lah, yang box office itu kan selalu di bioskop. Kenapa ya? Kenapa nggak langsung ke streaming service aja?
Sebetulnya karena memang serving to different function. Balik lagi seperti tadi, sebetulnya memang digital platform tuh nggak akan replacing the offline platform sebetulnya. Karena orang itu masih mau nonton dan datang ke bioskop tuh bukan not necessarily karena filmnya, tapi karena overall experience sebetulnya yang mereka cari. Datang ke cinema, mungkin sama siapa, terus juga mungkin di sinemanya dia juga bisa mendapatkan immersive experience dari soundnya, Dolby Atmos lah, apalah gitu. Dan itu sesuatu yang memang nggak akan pernah bisa digantikan dengan experience kalau mereka nonton di rumah sebetulnya. Jadi memang it's two different purpose. Jenis filmnya pun juga berbeda sebetulnya. Kalau kita menonton film-film sejenis Avengers atau action yang menggunakan Atmos, Dolby Atmos kan beda ya, surround segala macam. Betul. Tapi kalau beberapa film yang mungkin drama komedi yang mungkin oke gitu di enjoy di rumah bersama dengan family gitu. Jadi memang beda ya. Jadi maksudnya mungkin ada culture juga yang ikut di situ ya. Culture yang nggak bisa digantiin kalau lu cuma nonton di rumah. Betul. Biarpun punya misalnya personal home theater gitu kan di rumah-rumah kan ada yang kadang-kadang punya gitu. Tapi memang nggak bisa digantiin ya experience-nya itu. Nggak bisa. Bahkan kayak misalnya sekarang kita juga launching GoPlay Live. Di mana itu basically kita mau memberikan offline experience terhadap online event. Kan sekarang event shifting tuh dari offline ke online. Tapi ada banyak yang missing. Online event itu ada banyak yang missing offline experience-nya. Bersama feeling sosialnya, sama temen, terus juga mungkin interactivity-nya dengan performernya, itu semua missing. Dan itu yang trying untuk kita bangun dan again jembatanin dengan menghadirkan GoPlay Live itu supaya antara performernya dengan penontonnya itu bisa mendapatkan interactivity-nya yang nggak bisa didapatkan waktu mereka membuat online event ini. Ya itu gue sempat nonton tuh yang Go Live event waktu beberapa kali ya, Erwin Gutawa atau siapa gitu ya. Ya emang nggak dapet sih men. Gue nonton di big screen di TV. Ya beda. Itu kayak gue nonton music video gitu yang nggak kayak gue nonton konser. Kalau nonton konser itu kan auranya memang beda kan. Betul. Soundnya beda, crowdnya beda. Tapi pas malah performernya mungkin sama gitu. Tapi giliran ngelihat kalau yang di live itu kan wow gitu, selalu ada wow faktor gitu. Betul. Apalagi kalau audionya mendukung. Tapi kalau di rumah ya kayak nonton YouTube nih gitu. Ya mau baik itu live atau enggak gitu kan. Makanya kita at least nggak akan pernah bisa nge-replace. Kuncinya itu memang nggak akan pernah bisa nge-replace. Tapi kita bisa berusaha menjembatanin. Misalnya kita punya private chat, kita bisa shout out sama si artisnya, bisa meet and greet secara personal. Mungkin kita bisa video, kita juga nongol sama artisnya, kita bisa ngomong-ngomong, bisa multicam, bisa ngelihat kamera lebih dekat, kamera lebih jauh. At least itu nggak akan replace, tapi akan menjembatanin. Gitu. Tapi yang paling exciting adalah the possibility after post COVID. Karena ini adalah market yang nggak pernah ada sebelumnya. Dan dengan adanya market online event ini, nanti setelah post-COVID, kita akan membuat kombinasi hybrid. Di mana offline event pun juga ada bagian online elemennya, yang mana marketnya akan terekspand secara signifikan. Ini yang benar-benar very exciting banget sebetulnya. Sedikit data juga, number of event. Dari tadinya kita kira kalau ngomong event itu mati kali ya, kalau pandemi gitu ya, namanya juga kumpul-kumpul gitu. Tapi yang menarik, Januari, Februari, Maret, pre-COVID sama April, Mei, Juni during the pandemic, jumlah event kita nih significantly more daripada Januari, Februari, Maret. Oh ya? Very interesting. Dan boleh dikatakan juga secara revenue atau bisa dikatakan GMV nih ya, total top line-nya kita secara revenue selama Ramadan. Kita ngomong compare Ramadan dari tahun ke tahun ya. Dari sejak Loket berdiri, Ramadan 2020 itu revenue kita paling tinggi. Padahal semua online. Semua online. Jadi sebenarnya orang udah oke ya. Dipaksa oke atau memang sudah oke mungkin ya? Sebetulnya bukan masalah dipaksa oke dan nggak oke sebetulnya. Ada beberapa jenis event yang memang sangat oke sekali. Misalnya kita ngomong kayak kelas seminar atau cooking class gitu. Dimana kita melihat pre-COVID klien kita yang sama membuat event yang sama, itu mereka mungkin bisa mendapatkan sekitar 50 orang dengan harga tiket misalnya 300.000. Tapi begitu mereka masuk ke online event, tiba-tiba angka itu membludak ke 300 orang dengan harga tiket yang sama. Kenapa? Karena marketnya terekspand, nggak cuma di Jakarta doang,
Tapi satu Indonesia bahkan di luar Indonesia pun bisa join. Oke. Seperti event yang kamu tonton waktu itu, si Erwin Gutawa. Ya. Itu banyak yang nonton dari Jepang, dari US, yang tadinya tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya menarik ya, setelah post COVID ini untuk event, ya tadi kayak lu bilang, berarti nggak cuman bisa orang datang yang satu kota atau di satu tempat gitu, tapi orang di tempat lain yang jauh itu juga bisa nikmatin, tapi dengan experience yang berbeda tentunya. Ya. Ini yang sebenarnya gara-gara COVID ada opportunity baru kan? Pastinya. Menarik banget ya. Nah, ini kita ngomongin elephant in the room kan. Elephant in the room is pasti semua orang nanya dong. GoPlay. Kompetisi sama Netflix gimana? Ini kita ngomong Netflix ya. Ya. Dari sisi brand gede. Misalkan namanya gede. Dari sisi konten luar biasa. Absolutely. Not even other global streaming service punya konten kayak dia. Apple nggak punya, Prime nggak punya. Terus di Indonesia juga ada kan streaming service. Hook, ya rest in peace. Ada iFlix. Nah ini Rest in peace. seriously? Lu kan kemarin baru diakuisisi sama WeTV, WeChat, Tencent, Oh ya, iFlix, iya. It's also rest in peace. Rest in peace. Nah, ini strategi lu gimana gitu? Compete dengan Netflix. Kalau dari sisi konten, iya. Tapi kan harus diakuin kan, konten lu mungkin nggak akan sebanyak kontennya Netflix. Mereka datang ke Indonesia aja udah datang dengan ribuan konten, jebret gitu kan. Ya. Nah, biasanya streaming service ini kontennya kan terbatas. Ya, gua ngomong terbatas ini compare dengan Netflix loh ya. Of course. Ya kan, karena kontennya juga banyak juga, ratusan juga gitu. Nah, ini strategi lu kayak gimana compete sama mereka? Sebetulnya kita bisa lihat itu dari, my personal view dulu sebelum gua jawab. OTT itu atau digital player itu nggak akan winners takes all market sebetulnya. Oke. Jadi kalau mungkin quick data lagi, sekitar 70% dari Netflix subscriber di US itu juga also subscribe to 2 or more services di US sebetulnya. Oke. Di China juga sama. Kita ngelihat ada 3 big player. Ada IG, ada WeChat, ada Youku, WeChat TV, WeTV. Dan itu semua tuh mereka punya lebih dari 100 juta subscriber. Dan tentunya majority of them juga saling overlap sebetulnya. Jadi memang OTT itu is not and will never be winners takes all market. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, sebetulnya secara mimpi dan visinya GoPlay sendiri, kita tuh sebenarnya ingin mengangkat industri film Indonesia. Satu orang convert tadi yang seperti gue bilang, satu orang convert dari tadinya nggak believe dan nggak mau nonton film Indonesia, sekarang jadinya tiba-tiba jadi nonton film Indonesia. It's a win for us. Apakah convertnya itu terjadi di GoPlay atau di Netflix? It doesn't matter for us. Karena collectively dengan adanya Netflix itu akan membantu that dream to come true faster sebetulnya. To make that realize that dream to faster. Karena jadinya sekarang orang-orang Indonesia kalau ada film Indonesia di Netflix akan memberikan certain benchmark kualitas. Jadi akan membantu mengedukasi para production house untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Dan tentunya film-film Indonesia kalau semakin banyak player, kita nggak usah ngomong Netflix deh, semakin banyak player yang sama-sama interested untuk masuk ke Indonesia dan continue producing Indonesian content, otomatis marketnya akan meningkat secara signifikan. Kalau marketnya meningkat secara signifikan, otomatis tadi winners is not winners takes all market. Secara GoPlay market pun juga akan meningkat juga secara market share sebetulnya. Dan ini kita sudah melihat dari dulu ya. Ya sebelum adanya Hook atau iFlix yang sekarang udah rest in peace, sebelum mereka itu masuk, setelah mereka masuk, kualitas film Indonesia pun juga udah berubah, udah mulai shifting karena ada buyersnya, karena ada demandnya. Akhirnya pelan-pelan secara kualitas film Indonesia juga akan terus meningkat dan jadi lebih bagus. Jadi secara collectively itu sebetulnya bagus buat kita. Kita nggak ngomong kompetitor ya, karena jadi kita malah secara collectively we're holding hand in hand untuk actually make Indonesia film industry lebih better. Positioning, jawaban ketiga, secara positioning sebetulnya Netflix itu adalah strong di Western content, tapi juga ada Indonesia dikit-dikit. Si WeTV misalnya itu strong di Chinese content, ada Indonesia dikit-dikit. View misalnya strong di Korean content, ada Indonesia dikit-dikit. GoPlay itu Indonesia banget, tapi ada Southeast Asia dikit-dikit.
Jadi secara positioning itu pemetaannya sebenarnya sangat clear. Dan itu sangat complementary sebetulnya buat semuanya. Jadi menurut lo bahwa kompetisi itu ya ada, tapi semua orang punya target market sendiri-sendiri. Yes. Netflix lebih ke western content, GoPlay Indonesia. Local Indonesian content, premium high quality Indonesian content. Jadi emang targetnya udah di-set di situ. Betul. Wow. Oke. Jadi menarik banget ya. Karena kalau gue lihat ya Netflix pun juga udah punya konten Indonesia dan dia kontennya memang bagus. Kontennya bagus, tapi memang mereka kuatnya di konten luar negeri. Ada kepikiran nggak dari GoPlay untuk bikin konten Hollywood misalnya? Karena orang Indonesia kan selalu ngeliat film itu adalah Hollywood kan. Indonesia mungkin iya, film Indonesia. Tapi ya sebenarnya ada beberapa film Indonesia yang mencoba untuk menjadi Hollywood. Jadi contohnya adalah pakai bahasa Inggris. Padahal logatnya logat Jawa. Cowok. Nah, apakah GoPlay pengen mencoba misalnya, nggak tahu ya, ini dream lu lah, gue nanya dream lu. Apakah lu pengen bikin konten di Hollywood atau konten sekelas Hollywood di Hollywood atau bagaimana? Kalau secara mimpi, kita jangan mau dong kita jadi another Hollywood gitu sebenarnya. Karena Indonesia itu punya karakteristik yang berbeda secara culture, secara local mindsetnya itu semua tuh beda banget gitu. Jadi don't try to become Hollywood sebetulnya. Be our own Hollywood. Indonesian punya Hollywood sebetulnya, di mana mungkin kayak Bollywood lah atau mungkin kayak di Korea lah, di mana kita punya distinct personality sendiri yang harus kita emphasize tuh di situ. Bagaimana kita mengintroduce our own culture to the world, bukan dibalik introducing Western culture ke Indonesia, tapi Indonesian culture to the world. Jadi malahan kita fokusnya benar-benar ke Indonesian content yang ngomong pakai bahasa yang mudah-mudahan ini akan membuat kita jadi lebih put Indonesia on the map. Jadi ini Indonesia gitu. Ini Indonesia. Ini film Indonesia. Betul. Yang kita bisa kualitasnya nggak kalah, bahkan bisa better daripada Hollywood. Oke, thank you banget, pembicaraan menarik banget. Mungkin kita nanti ketemu lagi. Thank you. Siap, thank you.